Assalamualaikum teman-teman. Kita akan sama-sama belajar tentang unsur aluminium. Terus apa sih aluminium itu? Aluminium merupakan unsur kimia dengan lambang Al dan nomor atomnya 13. Aluminium ialah logam paling berlimpah. Aluminium bukan merupakan jenis logam berat, tetapi merupakan elemen yang berjumlah sekitar 8% dari permukaan bumi dan paling berlimpah ketiga. Aluminium terdapat dalam penggunaan aditif makanan, antasida, buffer, aspirin, astrigan, semprotan hidung, antipersipran, air minum, knalpot mobil, asap tembakau, penggunaan aluminium foil, peralatan masak, kaleng, keramik, dan kembang api. Terus sejarah aluminium itu gimana sih? Aluminium diambil dari bahasa Latin alumen dan alun. Penduduk Romawi dan Yunani memakai alun untuk bahasa penutup pori-pori dan penajan. Pada proses pewarnaan, pada abad ke-19 sebelum proses elektrolisis ditemukan, harga aluminium jauh melebihi harga emas karena prosesnya yang sangat tidak ekonomis. Lalu pada tahun 1886, Charles Martin Hall dan Paul L. Heroult menemukan proses elektrolisis ekonomis, dan sejak itu aluminium diproduksi dengan jumlah banyak dengan harga yang cukup murah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yuk kita pelajari bagaimana proses pembuatan aluminium. Yang pertama, proses Bayer. Biji boksit mengandung 50-60% Al2O3 yang bercampur dengan zat pengotor terutama Fe2O3 dan SiO2 untuk memisahkan Al2O3 dari zat-zat yang tidak dikehendaki. Kita memanfaatkan sifat-sifat atmosfer dari Al2O3. Biji boksit dihaluskan, kemudian dipanaskan, direaksikan dengan soda kaustik atau larutan NaOH, kemudian digester, dilewatkan melalui serangkaian tangka, kemudian dipompa dalam tangki pengendapan, disaring, kemudian direaksikan dengan asam encer. Endapan AlOH3 diambil, kemudian dikeringkan dan menghasilkan serbuk Al2O3 murni. Yang kedua adalah proses Hall-Heroult. Setelah diperoleh Al2O3 murni, maka proses selanjutnya adalah elektrolisis leburan Al2O3. Pada elektrolisis ini, Al2O3 dicampurkan dengan CaF2 dan 2-8% kriolit atau Na3AlF6 yang berfungsi untuk menurunkan titik lebur Al2O3 atau titik lebur AlO2 murni mencapai 2000 derajat Celcius. Campuran tersebut akan melebur pada suhu antara 859,950 derajat Celcius. Selanjutnya kita simak yuk manfaat dan kelebihan aluminium yang tentunya tidak asing di sekitar kita. Manfaat aluminium diantaranya produksi komponen listrik, pelindung kabel telepon, bahan konstruksi bangunan, pembungkus obat-obatan, komponen otomotif, bahan campuran cat, peralatan masak, dan terakhir bahan aluminium foil. Kemudian kelebihan aluminium, salah satu penghantar panas yang baik walaupun tidak sebaik konduktivitas tembaga. Kemudian memiliki warna yang konstan seperti tidak berkarat dan tidak perlu dicat karena warnanya yang berkilau cukup bagus, menarik banyak konsumen. Bubuk aluminium halus sekilas seperti logam sering-sering dicampur pada cat atau vernis. Tidak bereaksi dengan bahan kimia atau yang ada dalam bahan baku makanan. Senyawa aluminium yang cukup banyak diaplikasikan di sektor perindustrian. Di antaranya tawas,
sebagai pejernihan air untuk pengendapan kotoran, dan aluminium sulfat untuk industri kertas dan mordan, zeolit untuk melunakkan air sada atau air keras, aluminium untuk pembuatan pasta gigi. Jadi gimana nih teman-teman, kita jadi lebih tahu kan gimana sih unsur aluminium itu? Kalau gitu terima kasih ya sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua.